Halo Sobat Peternak, berjumpa kembali bersama Peternak Pemula 38. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab dan akan membuktikan bahwa media apapun yang kita gunakan untuk menetaskan telur, asal kita tahu ilmunya, terutama cara setting dan suhu kelembaban di mesin penetas, maka akan menetas. Nah, saya buat video ini berawal dari komentar para sahabat peternak yang berkomentar untuk membuktikan cara menetaskan telur dari kardus, apakah benar-benar bisa menetas atau tidak. Ya, jadi ini pembuktian, ini real. Saya tetaskan, tidak ada rekayasa. Jadi simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Apakah Anda sering mengalami telur yang gagal menetas? Kini saatnya berhenti menebak-nebak penyebabnya. Dengan e-book Mendeteksi Masalah Penetasan dan Solusinya, Anda akan belajar mengenali masalah sejak awal dan menemukan solusinya. Tingkatkan angka keberhasilan penetasan Anda hingga 99% dengan panduan yang mudah dipahami. Pesan e-book sekarang dan pastikan telur Anda menetas dengan sukses. Oke, baik teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan ya kardus bekas seperti ini. Ini penampakannya seperti ini, kardus bekas. Saya pasang termostat digital dan di dalamnya saya pasang juga alat pengukur suhu termometer kayu. Dan saya tambahkan juga air ya di bawah lampu untuk menstabilkan kelembaban. Dan saya uji coba kali ini hanya menggunakan 4 telur saja. Jadi saya ingin membuktikan bahwa ketika kita punya ilmunya dalam menetaskan telur, apapun medianya, baik itu kardus, styrofoam, ember dan sebagainya, itu akan menetas. Jadi saya akan membuktikan. Pertama yang saya masukkan hanya 4 telur saja ya, karena takutnya kalau lebih banyak yang gagal, nanti kan bisa mubazir, banyak telur yang terbuang sia-sia. Maka saya hanya memasukkan telur ini 4 saja. Nah, jadi telur yang saya masukkan ini belum pernah dirami oleh indukannya. Jadi langsung saya masukkan ke kardus seperti ini ya. Nah, ini jadi saya masukkan 4 telur seperti ini ke dalam kardus ini. Jadi akan saya buktikan ternyata walaupun telur itu tidak dirami terlebih dahulu oleh indukannya, menggunakan media kardus ternyata itu bisa berhasil. Nah, setelah dimasukkan seperti ini ya teman-teman, nanti di hari keempat atau kelima saya akan teropong apakah fertil atau tidak ya, seperti itu. A few moments later. Nah teman-teman, sekarang di hari keempat kelima ya, di hari kelima penetasan kita akan buktikan telur ini fertil atau tidak ya, karena peneropongan biasanya saya lakukan di hari keempat atau kelima untuk membedakan mana telur yang fertil dan yang tidak. Kita teropong langsung saja ya. Ini senter sudah saya siapkan lampu ya, saya matikan terlebih dahulu cahayanya. Nah, ini penampakannya teman-teman. Jadi telur yang ini masih bersih, mulus, berarti telur ini tidak fertil. Kemudian yang selanjutnya, ini mohon maaf kalau tidak jelas, tapi yang ini kelihatan dari sini adalah ada embrio di dalamnya dan sudah ada serabut merahnya ini ya. Berarti yang ini fertil, kita masukkan kembali. Coba yang ini. Nah, ini juga sama ya, fertil, tapi mohon maaf kalau kameranya tidak jelas. Nah, ini fertil ya. Nah, untuk ini tidak fertil. Tidak ada embrio di dalamnya, tidak ada serabut merah, berarti ini tidak fertil, kita pisahkan. Berarti kesimpulan
di hari kelima ini telur hanya 2 yang fertil. Nah, kemudian kita nanti cek kembali di hari ke-18 atau ke-19 apakah telur ini bisa menetas atau tidak. Dan untuk pengaturan suhunya saya setting di 37 sampai 38 derajat Celcius. Jadi patokan utama yang saya gunakan untuk penetasan ini yaitu di 37 sampai 38 derajat Celcius tapi di termometer kayu. Untuk settingan di ini ya, termostat digital ini 37 sampai 38,5. Tapi di dalam termometer kayu itu biasanya stabil di 37 sampai 38 derajat Celcius ya. Oke, teman-teman, nanti kita coba di hari ke-18 kita teropong kembali apa yang akan terjadi. 3 weeks later. Oke, baik teman-teman, di hari ke-18 ini kita coba buka dan kita coba teropong apakah yang terjadi. Oh, teman-teman, seperti ini ya. Jadi di hari ke-18 telur ini sudah mulai retak. 18, 19 sudah mulai retak. Nah, ini yang ini tidak kelihatan retak. Ya, kita coba teropong. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini penampakan di hari ke-19 atau 18 ya, teman-teman. Jadi telur akan menghitam sebagian dan tersisa hanya warna putih di bagian atas ya atau bawahnya ini. Nah, ini dinamakan kantong udara. Nah, jika telur ini mau menetas, ini biasanya DOC akan kelihatan gerak-gerak ketika kita goyangkan. Jadi di dalam itu DOC ini sudah mulai bergerak. Ya. Ini mohon maaf kamera tidak jelas ya. Jadi ini mulai bergerak ya. Jadi ini mulai bergerak ya, teman-teman. Berarti ini embrio hidup di dalamnya. Jika hidup berarti besok atau lusa kemungkinan dia mulai retak dan akan menetas. Kita masukkan kembali ya, teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulannya dari hasil pembuktian ini adalah apapun media yang kita gunakan dalam menetaskan telur, baik itu kardus, styrofoam, ember, dan alat-alat yang lainnya, asal kita tahu caranya, cara memilih telur yang baik, mengatur suhu dan kelembaban, dan lain sebagainya, maka telur bisa menetas dengan baik. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, lebih detail mengenai cara menetaskan telur yang baik agar bisa menetas maksimal 100%, saya juga belajar di sini yaitu e-book Rahasia Sukses Menetaskan Telur Unggas. Nah, di e-book ini nanti akan dibahas bagaimana cara memilih telur yang baik, cara setting suhu dan kelembaban, dan cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam penetasan telur. Saya juga belajar di sini, alhamdulillah bisa menetas. Jadi saya juga merekomendasikan untuk teman-teman yang ingin belajar lebih detail mengenai cara menetaskan telur, silahkan teman-teman dapatkan e-book ini. Ya, linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman semua. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.